Pak Guru, kenapa syarat kerja di Indonesia aneh-aneh? Ya, ini sebenarnya adalah keresahan banyak orang di Indonesia, karena sebenarnya pekerjaan-pekerjaan di Indonesia itu sejak awal memang seringkali mensyaratkan sesuatu yang nggak penting dan aneh gitu. Thank you. Pokoknya kayak gitu ya weh. Iya ini nih aneh-aneh nih. Nih, jabatan kosong kan. Nah, dia 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek, jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya Iki akan ngereksan sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Mas Iki ingin ngereksan guru gembul lagi rek, dan video ini ngereksen ini ya. Ada yang bertanya seperti ini, ada yang komentar ya, Pak Guru, kenapa syarat kerja di Indonesia aneh-aneh? Aneh-aneh itu pelik-pelik kayak gitu ya, pelik-pelik kayak gitu, aneh-aneh itu pelik-pelik kayak pelik, kok bisa pelik-pelik ya rek? Memang apa namanya ya, kalau di Indonesia tuh banyak pelik-pelik syarat kerjanya, harus ada orang dalam lah, dan juga harus apa namanya ya, harus bayar uang juga rek kalau mau masuk kerja ke PT ataupun ke office ataupun ke kilang kayak gitu rek. Wah, udah syaratnya pelik-pelik, bayar uang juga yang mau kerja. Aduh, memang aneh ya. Beda halnya kalau kita di Malaysia. Kalau di Malaysia itu janji rajin dan ada skill. Kayak gitu ya. Oke deh, penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Oke, jom kita simak bersama-sama videonya. Pak Guru, kenapa syarat kerja di Indonesia aneh-aneh? Ya, ini sebenarnya adalah keresahan banyak orang di Indonesia, karena sebenarnya pekerjaan-pekerjaan di Indonesia itu sejak awal memang seringkali mensyaratkan sesuatu yang nggak penting dan aneh gitu. Misalkan ngelamar kerja jadi kasir, syaratnya adalah harus berpenampilan baik gitu. Apa pentingnya? Emang kalau misalkan kita datang ke Indomaret atau Alfamart harus ngeliatin kasirnya gitu kan? Enggak juga, itu justru adalah syarat-syarat yang diskriminatif. Seandainya syarat itu diberlakukan di negara-negara yang sudah maju, itu udah perusahaannya udah langsung dibully habis-habisan. Kan ya, bentuk fisik manusia itu kan bukan apa yang dia inginkan, memang sejak lahir dia kondisinya seperti itu. Dan kalau memang ada perbaikan-perbaikan, ya perbaikan itu kan membutuhkan uang, dan itu tidak ada korelasinya dengan kinerja, nggak ada korelasinya dengan dedikasi, nggak ada hubungannya dengan apapun, ya biasa-biasa aja, itu mah kodrati aja gitu. Nah, kenapa syarat kerja di Indonesia aneh-aneh? Ya karena kita itu adalah negara yang serba formalistis, semuanya formalistis. Pendidikan kita juga kan sebenarnya formalistis, belajar ini itu padahal nggak terlalu kepake. Nanti ketika ngelamar kerja syaratnya begini dan begitu, padahal nanti di dunia kerja juga nggak akan ada yang seperti itu. Berarti ikutan tes CPNS misalkan, itu soal-soalnya itu adalah soal-soal yang nggak akan berguna juga untuk membuktikan apakah seorang itu memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap negara atau tidak, itu sama sekali. Jadi semuanya itu adalah formalitas, termasuk dalam pemilu kita formalitas. Aslinya kan feodalis, tapi kita ngakunya demokratis gitu. Sampai ada ilmuwan yang nyebut bahwa Indonesia itu adalah demokrasinya demokrasi bohongan gitu. Itu udah lumrah aja seperti itu gitu. Jadi bukan hanya syarat kerja di Indonesia yang aneh-aneh, tetapi semua hal di Indonesia itu memang banyak yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kita sampai sekarang belum menemukan relevansinya apa. Kenapa belum sampai menemukan relevansinya apa? Karena hampir semua yang kita lakukan atas nama legalitas atau keresmian atau hal yang semacam itu, ofisial dan lain-lain, itu semuanya baru formalitas, esensinya kita belum nemu. Maka nanti kalau kita sudah menjadi negara maju, barulah nanti syarat-syarat kerja itu pasti akan relevan begitu. Jadi ngelamar kerjalah ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah relevan. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang bikin persyaratan yang aneh-aneh, berarti perusahaan itu juga memang belum relevan. Yuk Lihat rek, kalau lamar kerja di Indonesia ya rek, lihat kayak gini rek, ngantrinya tuh panjang banget, ujung-ujungnya nggak akan diterima rek gitu ya, nggak akan diterima. Kenapa? Karena nggak ada orang dalam. Meskipun ada orang dalam ya butuh uang juga rek, ya kurang-kurang apa ya, belanja makan kayak gitu lah rek ya. Wih, tengok lihat lihat, sampai beratur kayak gini rek.
Kenapa korupsi sangat susah hilang dari negeri ini? Ya karena ternyata masyarakat kita juga masih banyak yang mentalnya itu mental koruptor. Kemarin ada berita viral pengangkut bawang dijarah rame-rame oleh warga. Lalu ada juga sebuah truk pengangkut susu kaleng yang kecelakaan. Terus warga ramai-ramai datang, tapi bukan untuk membantu si supir truk, tapi justru menjarah susu kaleng yang berserakan di jalan. Gimana kita mau lawan korupsi kalau ternyata masyarakat kita masih banyak juga yang mentalnya itu mental rampok. Ada kesempatan dikit sikat, ada orang yang kecelakaan bukannya ditolong malah dijarah. Orang-orang yang modelannya kayak gini, jadi rakyat aja sudah merampas hak orang lain. Apalagi kalau dia menjadi pejabat, kemungkinan besar juga pasti bakal korupsi. Kalau ada yang bilang, ini kan cuma bawang, ini kan cuma susu kaleng, harganya juga nggak seberapa kok dibandingkan apa yang dikorupsi oleh para koruptor. Sini tak kasih tahu, justru karena ini adalah sesuatu yang nggak seberapa. Gimana kita mau bebas dari korupsi kalau sesama rakyat kecil aja kita saling rampas-merampas hak orang lain? Yang namanya maling, ya tetap maling. Mau sekecil apapun itu, kalau sudah mengambil hak orang lain dengan paksa, itu namanya tetap maling. Itulah Re, video tadi ya Re ya. Itu sangat berat tuh, panjang sekali ya Re ya. Wow, berapa 1 kilometer ada lebih mungkin ya sampai ke sananya ya. Mungkin terpotong videonya tadi. Dan wow, kayak gitu Re. Itu pun belum tentu diterima semua Re. Kayak gitu persyaratannya sangatlah ya aneh-aneh memang sih Re ya. Kadang kita harus ada orang dalam juga mau uang pelicin kayak gitu Re ya. Dan tadi itu mengejutkannya video yang tadi di tag itu ya, masikinya video yang terakhir itu wah memang Re. Kenapa orang kecelakaan bukan ditolong orangnya, malah susu kalengnya. Aduh, gimana kita mau bebas korupsi? Orang rakyatnya seperti itu ya. Oke, Re, ini di video selanjutnya dari YouTube ya. Gaji segini pantas PMI banyak ke Malaysia. Wah, gaji segini emang berapa gajinya, Pak? Ini orang Indonesia yang jalan-jalan ke Malaysia, Re. Terkejut banyak lowongan di Malaysia. Wah. Coba Re, kita simak bersama-sama, Re. Pokoknya kayak gitu ya, weh. Ya ini nih aneh-aneh nih. Nih, jabatan kosong kan. Dia 2.000. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku mau ngasih lihat ke kalian ya. Aku tuh selama di sini tuh nggak pernah nengok jawatan kosong tuh kosong gitu. Maksudnya apa? Tetap ada. Iya, tetap ada. Jawatan kosong tuh ini loh, loker. Loker di lowongan kerja. Iya, lowongan kerja di mall ini aja. Aku mau ngasih lihat ke kalian ya, dan harganya itu berapa gitu ya. Tapi kita compare dulu lah. Kapan ya? Pokoknya kalau di Medan itu UMR itu ya, ini Medan ya, bukan ibu kota. Nanti aku cek lah di Jakarta tuh berapa. Let's say di Jakarta 3-4 juta kali gitu ya. 4-5 juta lah. 4-5 juta ya. Jadi kalau di sini tuh ya kita cek ya berapa dia kasih offernya ya. Segitu sekelas di sini, maksudnya di mall ya. Apa namanya? Kayak waiters gitu ya. Iya, kayak ya kerjaan di mall tuh apa sih gitu ya kan, nggak kantoran gitu. Tapi kok menurut aku tuh harganya tuh gajinya gajinya itu fantastis ya nggak sih, betul nggak sih? Ayo aku kasih lihat ke kalian. Oke, let's go. Ini ya weh, aku kasih lihat ke kalian nih. Full time-nya itu 1.800 sampai 4.000. 1.800 itu berapa tadi? 1.800. 1.800. Ya, 36 juta. Sampai 4.000. Pingsan kalian tengoknya kan, tuh ya, banyak kan barista, banyak dia nih ya. Ada lagi weh. Ayo, ini setiap store itu ada, pasti ada, aku yakin. Nggak pernah nggak ada kok di sini ya. Di sana Nandos pun ada kayaknya, kemarin aku cek. Ya, biar mendelik otak kalian. Soalnya weh kok di Medan itu ya Allah weh, pakai orang dalam semua loh baru kita bisa kerja. Kebanyakan ya, nggak semua tapi rata-rata iya, gitu memang. ya say. Nih, kok di sini enggak loh, di open gitu sama publik. Kalau kita kan enggak ya, ada locker di kita, diam. Nah, nih. Nih gaji sehingga 2.000 itu berapa sih? 6,5 juta. Nih, faedah lainnya, benefitnya yang lain. Oke, itu Nandos weh. Ayo kita cari. Dan ini kayaknya udah 2 bulan lebihan ya. Dan itu itu selalu ada loh. Selalu ada.
Nyanyi apa sih, Dek? Mari bergoyang. Tuh nih ya, kita lihat di KFC. KFC kemarin aku lihat ada juga, udah lama. Sorry. Ayo, kita lihat ya. Jadi di sini tuh kalau cari kerja tuh gampang banget kalau menurut aku ya. Banget gampang. Ya, nih. Nah, ada kan? Jawatan kosong lagi kan? Tuh, sejam 7 ringgit. Iya, tuh ha. Ih, banyak weh. Pokoknya weh di sini tuh range gajinya itu dari mulai berapa tadi tuh? 1.800. 6 juta. Dari mulai 6 juta. Bos lah ya. Iya. Pokoknya kayak gitulah. Ini ada lagi weh. Aku yakin tadi dibungkus aja ada. Kita ada bisa di berapa ya? Enggak, kita muter gini aja dulu. Nah, kemarin tuh di sini ada tapi kayaknya udah nggak ada. Mana ya? Aku iya kali-kali ya. Oh iya kemarin tuh ini, sekarang udah nggak ada lagi. Dan di sini jatuhnya kok mereka dapat pekerja itu kayaknya mereka beruntung ya, bukan Iya. kita yang beruntung. Iya. Aku nih mau aja nih daftar aku nih. Oh itu enggak. Kan ecek-ecek. Saking banyaknya loh, kok aku banyak kayak gini, kok aku orang sini ngocok-ngocok aku dari satu. Pokoknya kalau aku di sini orang sini aku ngocok-ngocok aku kerja. Dari satu store ke store lain, apa namanya itu? Serakah. Nah, itu tipeku. Karena banyak kali loh nggak ada. Kalau orang di sini ya, itu kebanyakan kita sering jumpain orang-orang dari Bangladesh, dari India. Oh iya benar-benar. Yang mereka itu nggak bisa bahasa Melayu ya, Iya. bahasa Melayu ya, atau bahasa Inggris, tapi tetap kerja. Iya benar. Karena memang di sini Kayaknya kekurangan gitu nggak sih? Betul. Kekurangan nih kami mencari kru restoran seperti Anda. Tapi di sini nggak dikasih taunya sih harganya apa? Range mana gaji? Di bawah Anda layak menerima apa ya? Oh, sehingga gaji. Oh ya 1.700. Iya. Tuh gaji sehingga 1.700. Tuh ya, sama semua kan range harganya itu sama semua. Ini aja ada loh. Apa namanya? Enggak sayang, kita masih keliling dulu baru ke atas. Ini apa mas? Ini apa namanya? Money exchange. Money changer. Oh, money changer. Oh. Money changer. Money changer. Apa ada loh bahasanya? Tuh kan. Nah, pokoknya gitu ya. Ini aja ada jawatan kosong. Nampak nggak sih kalian? Banyak jawatan kosong. Tuh pokoknya itu ya. Pokoknya di setiap store pasti ada jawatan kosong. Nggak pernah nggak ada. Aku tuh bingung sama orang sini. Orang sini yang kedikitan apa orang sini yang nggak mau kerja kayak gini, malah milih kantoran. Aku nggak tahu ya atau gengsi, bisa jadi kan? Gengsi kerja kayak gini. Kita keliling sana. Bukan Iya gengsi, nggak Mak. sih? Atau apa ya? Atau orang itu nggak tahu? Nggak mungkin nggak tahu. Atau orang ini apa sih? Kenapa ya kok banyak kali gitu? Ya Allah, pokoknya kalau di Medan itu kalau menurut aku ya kalau ada kerjaan tuh kayak ya udah gitu nggak dipublish kayak gini loh Dan kayaknya tuh mereka tuh lebih apa ya? Lebih mudah untuk tukar-tukar kerjaan. Iya, Iya kan? Gitu jatuhnya kan? iya. Coba nih kita situ sampai Bangkotan. Foto box. Foto box. Pakai HP aja kita, penghematan. Itu target situ tadi Yuk, ada. yuk. Cek ya. Pokoknya banyak ya ini masih di lantai bawah ya. Ini baru di samping rumah maunya. Enggak ini masih di lantai bawah gini Iya. loh, belum di lantai 2, 3, 4. Ada semua, aku yakin. Ini kayaknya lapar lagi nih. Enggak, I'm full, thank you. Pokoknya kayak gitu ya Ya ini nih aneh-aneh nih. Nih, jabatan kosong kan. Dia 2.000. Iya, itu dia 2.000 sampai 4,5. Iya, bukan masalah apa-apa kalau kita kerja di rumah makan gitu ya, pasti makan kita udah aman. Iya nggak sih? Ya gitu kalau sekelas 12 jutaan di Indonesia itu mah udah sekelas manajer kali ya. Iya.
ya kan? Oh, itu kok di kita di Medan, Store manager. iya. Kepalanya ngangkatnya kayak gini kali dia jalan. Sik, ya kan? Sombong. Gajiku banyak, mau apa kalian gitu ya Nah, kan? kita kasih yang nanti aja lah ya. Karena satu Pokoknya kayak gitu ya weh, karena aku cuma ngasih tahu ke kalian kok di sini tuh loker tuh banyak banget gitu. Belea bingung kalian, aku mau daftar di mana bingung. Kalian masukin semua kalian dapat, aku yakin. Karena di sini tuh tipenya tuh apa ya? Dia tuh kayak nggak dapat gitu loh pekerjaannya. Aku nggak ngerti juga sih kenapa. Apa karena orang ini udah kaya semua makanya nggak. Gini loh, mungkin karena di sini kan apa ya, banyak usahawan itu apa sih, pengusaha ya kalau bahasa kita. Iya. Pengusaha yang buka ini buka itu, dan mereka itu memang kekurangan Tenaga pekerja, kerja. kayak gitu. Itu sebabnya sih magnet buat orang-orang kita yang datang ke Malaysia kan. Ya mudah-mudahan yang datang nanti pakai visanya resmi ya bos. Ya udah pokoknya sekian dulu ya weh video aku kali ini. Semoga aja bermanfaat lah ya untuk kalian. Ya udah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, itu loh Rek, pengalamannya kakak tadi saat jalan-jalan di Mall Malaysia ya, ataupun ya tempat ya Mall Malaysia kayak gitu ya. Banyak sekali lowongan kerja dan beliau nih takjub, kok gak ada orang kerja di apa orang-orang Malaysia gak kerja. Orang Malaysia tuh ya banyak yang apa namanya yang berusahawan, jadinya banyak itu ya membuka kedai, terus membuka kilang, terus membuka apa kayak gitu ya orang-orang Malaysia ini. Makanya orang-orang Malaysia ini mendatangkan juga warga asing seperti itu, Mbak ya. Bukan orang Malaysia ini malas, bukan, Mbak. Dan penurunannya orang Malaysia itu kayak ya ada juga sebagian rakyat Malaysia itu yang sejahtera ataupun yang sudah mapan kehidupannya, Mbak, kayak gitu ya, Mbak ya. Nah, itu Mbaknya bilang ya, lebih apa namanya kalau kerja di Indonesia tuh memang pelik-pelik di ya kerja di Indonesia tuh memang persyaratannya kerja di Indonesia tuh pelik-pelik, gak seperti di Malaysia yang gampang sekali cari pekerjaan. Wah, kayak gitu ya, Rek ya. Pokoknya ya, Rek. Oke, Rek, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, komen dekat bawah. Oke, Mas Eki pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rek. Jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.